di sekolah berkemajuan. Ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan Pak Ali Musafa ini adalah Kepala Sekolah Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro Lampung dan juga Wakil Ketua Jenjang SMP atau MTS Pimpinan Pusat Forum Guru Muhammadiyah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memasuki pokok intinya, mari kita mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Bapak Islamuddin MPD. Waktu dan Pak Is. Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut jauh ke atas itu. Ya, baik. Saya akan membacakan surah di Imran ayat 42 sampai 45. Lanjutan dari surah yang kemarin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qalatil malaikatu ya Maryamu innallah tafaki wa tawara innallah tafaki wa taharaki wa tafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Zalika min amba'il ghaibi nuhi ilaik wa ma kunta ladaihim iz yuquna aqlamahum ayyuhum yakfuru Maryam. Wa ma kunta ladaihim iz yaqtasimun. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في
dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Is. Selanjutnya sambutan atau pemetik dari Bapak MPD. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzrahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Yang kami hormati Ustadz Ali Musyafah, SAG Magister Manajemen, yang hari ini sebagai pemateri kajian Jumat malam kegiatan rutinitas dari SMP Muhammadiyah 2 yang juga berkolaborasi dengan kami di pimpinan wilayah Forum Guru Muhammadiyah Provinsi Kaltara. Bapak Ibu, Ustadz Ustazah yang ada di Sekolah Muhammadiyah yang ada di Provinsi Kaltara, mungkin juga ada dari beberapa luar daerah yang sempat malam hari ini bergabung bersama kita. Alhamdulillah, ini acara seperti kita bilang tadi bahwa ini acara yang rutinitas kita laksanakan dalam rangka syiar, dalam rangka belajar bersama dengan orang-orang yang telah membuktikan, orang-orang yang telah melakukan, orang-orang yang terus bergerak untuk mengembangkan dakwah Muhammadiyah lewat amal usaha Muhammadiyah, yaitu sekolah. Bapak, Ibu, Ustadz Ustazah yang kami hormati, mohon izin dari Ketua Pimpinan Wilayah Forum Guru Muhammadiyah, Pak Haji Slamet, titip salam buat kita semua. Malam hari ini beliau tidak bisa bergabung, jadi kami yang diminta untuk menyampaikan sedikit sambutan atau sedikit pemantik lah pada malam hari ini. Terkait dengan sambutan, Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada Ustadz Ali Musyafah, bahwa kita di Forum Guru Muhammadiyah, Sekolah Muhammadiyah yang dari Kaltara, kita memiliki ada sekitar 15 sekolah Muhammadiyah yang ada di Kaltara. SD untuk di Kaltara kita hanya baru memiliki dari 5 kabupaten kota, baru 3 di wilayah Kaltara, di daerah Tarakan, di daerah Kabupaten Bulungan, dan juga di Nunukan. Untuk Malino dan KTT Tanah Tidung kita belum ada, baru TK-nya di sana. Mudah-mudahan segera menyusul ada SD dan atau SMP atau SMA-nya. Jumlah SD di Kabupaten Bulungan sebagai ibu kota provinsi ada 2, dan insya Allah malam ini juga ada beberapa kepala sekolah yang hadir. Untuk SMP-nya, di Bulungan ada 1, untuk di SMP-nya ada 1. Kalau di Nunukan ada 3, 2 di kabupatennya, 1 yang menarik adalah di Sebatik, perbatasan antara Malaysia dan Indonesia.
Untuk SMP-nya ada 1 dan SMA-nya ada 1 di Nunukan. Sedangkan untuk Tarakan kita ada 3 SD, ada 3 SMP, dan ada 2 SMA. Nah, yang 1 SMA dan 1 SMP, 1 kompleks ini dalam lingkup pondok pesantren, Ustaz. Alhamdulillah, ini yang menjadi kami terus mau memacu diri untuk mengembangkan sekolah lewat kajian-kajian ini ya gitu. Mudah-mudahan nanti Ustadz Ali Musawafa juga bisa memberikan masukan, bisa saling berbagi bagaimana yang kita tahu ya bahwa saya juga betul-benar ya, saya bilang kemarin tadi seperti beliau saya bilang bahwa saya pernah ke Lampung tapi saya nggak singgah begitu. Saya ingin banyak belajar. Saya kira bukan saya tapi teman-teman semua dan kita semua lah untuk mau belajar malam hari ini. Ya seperti kemarin saya dapat informasi di grup WhatsApp, beliau dia di tahun ini saja sudah selesai nih. Kayaknya atau nambah lagi nih Ustaz rencana ini. Dia sudah memiliki calon siswa untuk di tahun ajaran akan datang. Tentu di masa pandemi Covid ini juga luar biasa ya, beberapa daerah, beberapa sekolah yang susah mencari siswa begitu. Nah, mudah-mudahan malam hari ini kita sama-sama belajar, sama-sama mendengarkan untuk bagaimana sih strategi yang dikembangkan oleh teman-teman yang ada di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro Lampung. Mudah-mudahan Ustadz juga tidak hanya hari ini Ustadz kita bisa berkomunikasi atau berbagi, mudah-mudahan di lain waktu kesempatan Insya Allah kita saling berbagi ke depannya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Nanti silakan Ustadz sampaikan secara gamblang saja. Insya Allah kami siap untuk belajar malam hari ini. Terima kasih Ustadz dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Awi. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bapak Ali Musyafa. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pak Asnawir yang saya hormati, Kepala Sekolah sekaligus Sekretaris FGM Kaltara ya Pak ya. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir juga, saya lihat ada SD, ada SMA ya, yang berkesempatan hadir malam hari ini yang saya banggakan. Alhamdulillah satu kebahagiaan saya karena saya belum pernah ke Kaltara. Sekali-kalinya ke Kalimantan tuh dulu tahun 2010 kalau tidak salah, itu muktamar pemuda di Kalimantan Samarinda. Itu Kalimantan mana ya? Timur ya. Kalimantan Timur di Samarinda waktu itu. Tapi belum kenal Ustadz Jaswadi. Ustadz Jaswadi kan besar juga sekolahnya di Kalimantan Timur ya. Bapak Ibu mungkin tahu juga ya. Salah satu sekolah besar yang di Kalimantan Timur itu ada SD SMP-nya yang Ustadz Jaswadi, Sekretaris PWM Kalimantan Timur kayaknya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira ini salah satu berkah pandemi ya. Mungkin kalau nggak pandemi kita tidak terinspirasi untuk ngaji bersama walaupun jauh gitu ya. Di Lampung dan di Kalimantan kita masih bisa komunikasi. Tapi memang di satu sisi ini menjadi satu tantangan bagi kita untuk bagaimana kemudian pandemi ini bisa kita sikapi dengan bijak sehingga ini bisa menjadi berkah gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya ini sebetulnya kalah senior dengan bapak-bapak gitu ya. Saya memulai sekolah ini, memimpin sekolah, merintis sekolah itu baru ini masuk tahun ke-7. 2015 kita berdiri. Walaupun sebetulnya sebelumnya saya juga pernah di Amalusa Muhammadiyah ya. Di SD Muhammadiyah Metro itu muridnya juga cukup besar, cukup banyak, ada 1.300 siswanya. Tapi saya sempat
berhenti dari lembaga pendidikan Muhammadiyah karena diminta untuk memimpin salah satu amal usaha di bidang ekonomi di Lampung ini, milik Muhammadiyah juga. Baru tahun 2015 kita diskusi dengan teman-teman muda bahwa kita butuh gitu ya satu sekolah menengah pertama SLTP yang bisa menjadi pilihan utama di metro di Lampung, syukur-syukur di Indonesia. Sehingga kemudian dari diskusi itu, diskusinya cukup panjang, kita hampir 1 tahun diskusi. Kemudian kita menentukan untuk membuat sekolah baru. Walaupun Bapak Ibu sekalian perlu saya sampaikan ya, bahwa di Lampung itu, di metro itu kota kecil. Jadi di Lampung ada 2 kota, ada 2 kota 14 kabupaten. Nah, salah satu kotanya adalah metro. Metro itu hanya 7 km persegi. Jadi kalau keliling kota metro itu cukup 30 menit selesai. Beda dengan Kaltara ya Pak ya, luasnya luar biasa gitu. Tapi metro itu kecil, metro itu hanya yaitu 7 km persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 150.000. Ya, sempit sekali. Jadi antar sekolah itu jaraknya kadang nggak sampai 3 kilo. Sekolah saya dengan sekolah SMP negeri terberatnya ya, dibilang dulu SMP negeri terbaiknya itu dan terbesar, itu jaraknya hanya 500 meter. Nah, ini juga penting. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk bersanding dengan sekolah-sekolah hebat gitu. Kalau kita mau hebat ya harus bersanding dengan yang hebat. Gitu. Jangan takut menghindar gitu. Justru itulah menjadi tantangan kita dan itu tantangan kami. Kami hadir, SMP itu udah SMP terbaik, SMP tua, SMP yang paling disegani di kota metro, dan kita hadir di depannya, head to head lah, cuman adu pojok gitu. Sekitar 500, enggak sampai 500 meter mungkin. Dan alhamdulillah sekarang kita juga bisa bersaing baik dari sisi prestasi maupun jumlah siswa. Jumlah siswa kita sekarang 1.004 yang terdata di Dapodik itu melebihi seluruh sekolah negeri yang ada di sini. Jadi alhamdulillah Ahmad Dahlan itu menjadi sekolah dengan jumlah siswa terbanyak di kota metro. Dalam jangka waktu atau kurun waktu 6 tahun, Pak. 6 tahun. Saya izin ini, tolong Mas ini. Saya izin share screen ya, nanti materinya insya Allah bisa saya kirimkan, mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman ya. Bisa terlihat Pak Asnawir? Bisa Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Ya, saya agak rubah dikit judulnya menjadi strategi tumbuh pesat melesat ya, supaya Bapak Ibu juga sekolahnya bisa seperti itu. Untuk sukses PPDB. Karena sukses PPDB itu tidak simsalabim, bukan karena satu program tersendiri, tapi itu menjadi satu rangkaian rangkaian besar sehingga PPDB itu akibat gitu ya, akibat dari yang sudah kita usahakan dan itu menjadi satu kesuksesan. Nah, saya judulnya agak saya rubah sedikit jadi strategi tumbuh pesat melesat gitu. Supaya sekolah-sekolah Bapak Ibu juga bisa tumbuh. Dan insya Allah bisa tumbuh. Saya sampaikan profil singkat itu supaya ini menjadi inspirasi bahwa kita itu bisa. Nah, Ahmad Dahlan yang hadir di generasi sekarang gitu ya, dibandingkan sekolah-sekolah yang lama gitu. Ini jumlah 924 itu belum kerubah, ini data tahun lalu. Sekarang sudah jumlah kita 1.004. Sekolah baru, kemudian dengan konsep baru, pembelajaran kita full day and boarding school. Mungkin ini nanti bisa menjadi satu pilihan gitu Bapak Ibu, bahwa tidak harus boarding semua dan tidak harus full day semua, ini bisa dikombinasi. Dan yang mengkombinasi ini salah satu yang hampir persis itu dengan Gunung Kidul, Ustadz Suroyo. Ustadz Suroyo juga seperti ini dan usia sekolahnya 1 tahun lebih tua Ustadz Agus Suroyo itu. Bapak Ibu sekalian, ini profil singkatnya. Ustadz, next.
visi kita singkat saja, terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, unggul, dan berprestasi. Singkat supaya mudah diingat. Gitu ya. Mudah diingat, tapi akhlak mulia menjadi satu karakter utama yang ingin kita bangun selain keunggulan dan prestasi. Lanjut, ini percepat saja, saya hanya ingin mengenalkan bahwa ini visi misinya. Nah, satu hal ya Bapak Ibu, salah satu misi kita adalah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran holistik berbasis nilai-nilai Islam. Nah, holistik disinilah yang Muhammadiyah memang dari dulu gaungkan, ini harus kita dorong gitu, supaya ini betul-betul sekolah-sekolah kita itu menjadi sekolah yang holistik. Holistik itu menyeluruh tapi seimbang. Nah, itu yang ingin kita bangun. Sekolah yang holistik, yang menyeluruh tapi seimbang. Fundamental nilainya kuat, tetapi atmosfer akademiknya juga harus kuat. Karena dua-duanya harus kita raih gitu. Dua-duanya harus kita raih. Tidak berat sebelah, tapi dua-duanya menjadi satu komponen penting. Lanjut. Nah, ini universal value yang ingin kita capai. Bahwa sekolah ingin menjadi sekolah dengan keluhuran nilai Islam, keagungan akhlak mulia, berprestasi dalam keilmuan menuju kehidupan yang utama. Ini universal value yang ingin kita bangun di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Next. Lanjut, Ustaz. Nah, saya ingin ini lanjut saja, nanti bisa dilihat Bapak Ibu, lanjut aja Ustaz. Lanjut lagi. Nah Bapak Ibu, ini terlalu kecil, tapi ini 11 capaian kebiasaan emas ya, golden habit yang kita capai gitu. Dan ini bagian yang harus kemudian dilakukan, karena nanti PPDB itu adalah menjual sesuatu yang kita lakukan. Menjual sesuatu yang kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, biasa saja, maka PPDB kita itu juga hanya akan menjual sesuatu yang biasa-biasa saja dan akan dipandang juga biasa-biasa saja. Maka harus berbeda. Maka ini capaian kebiasaan emas ya, yang juga nanti bisa dicapai oleh seluruh sekolah-sekolah Muhammadiyah. Lanjut, Ustaz. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Sekolah kami baru 6 tahun, masuk 7. Dari sekian prestasi, ada 551 prestasi, dan prestasi itu harus terdokumentasi dengan baik. Kita punya 551 prestasi, baik internasional, nasional, gitu ya, provinsi, kabupaten, dan prestasi yang lain. Nah, ini penting bahwa sekolah Muhammadiyah itu juga harus mewarnai konstelasi prestasi di tingkat nasional. Dan saya melihat ini sedikit sekali. Kalau kita melihat di tingkat nasional dengan sekolah Muhammadiyah yang beribu-ribu ini, itu di tingkat nasional tidak banyak yang kita bisa bicara. Dan alhamdulillah salah satunya SMP Ahmad Dahlan itu hampir setiap tahun kita ada yang mewakili ke tingkat nasional. Dan ini salah satu yang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah kalau ingin sekolah-sekolah Muhammadiyah itu dipilih. Karena tidak bisa tidak. Bahwa orang itu tidak hanya melihat fisik, tapi juga melihat prestasi. Tidak hanya melihat prestasi, mereka juga melihat fisik. Maka saya bilang holistik itu seimbang. Pertumbuhan akademik dan fisiknya itu juga harus seimbang. Jadi ini Bapak sekalian, Bapak Ibu, kita ada 251 prestasi tingkat kota, 73 prestasi tingkat nasional, gitu ya, 187 prestasi tingkat provinsi, ya, dan lain sebagainya. Dan ini yang harus ditunjukkan. Kalau Bapak Ibu punya segudang prestasi ini, maka PPDB itu menjadi tidak sulit. Menjadi tidak sulit. Lanjut. Nah, ini capaian prestasi nasional kita. Nah, saya bilang kita harus berprestasi. Kita mendorong siswa kita berprestasi, guru kita berprestasi, maka kepala sekolah ini Pak Asnawi juga harus memberikan contoh bahwa kita juga kepala sekolah yang berprestasi. Tahun 2019 saya juga menjadi salah satu kepala sekolah terbaik dalam best practice
tingkat nasional tahun 2019. Ini untuk membuktikan bahwa kita itu sungguh-sungguh dan yang terbaik. Gitu. Tidak hanya siswanya yang didorong untuk berprestasi, gurunya yang suruh berprestasi, tapi juga kepala sekolahnya adalah kepala sekolah yang berprestasi. Nah ini penting untuk memberikan motivasi kepada seluruh warga sekolah untuk menjadi seluruhnya punya mental untuk menjadi yang terbaik. Lanjut Ustaz. Nah ini yang penting lagi. Supaya nanti teman-teman di Kaltara juga termotivasi. 2015 itu aset kita 0. Bapak Ibu saya ceritakan bahwa SMP Dahlan itu berdiri tahun 2015 itu tidak punya modal serupiah pun. Kita hanya diskusi angkatan muda, pengen cita-cita punya sekolah yang hebat, gitu. Tapi tidak punya modal, tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Bahkan restu pun belum ada. Restu dari ayahanda pun belum ada. Sehingga kita betul-betul memulai dari nol, bahkan nolnya nol nggak utuh, karena harus hutang. Nah, itu kita mulai 2015, ketika kita sudah bismillah, maka di tahun itu juga kita mulai, dan alhamdulillah tahun pertama kita mendapatkan siswa 40, 20 orang putra dan 20 orang putri. Dan kita pisahkan kelasnya menjadi kelas putra-putri. Itu cikal bakal generasi pertama As-Sabiqul Awalun yang kita jadikan semuanya itu menjadi sesuatu. Mereka itulah cikal bakal yang kemudian menggaungkan nama SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Nah, 2016 kita tumbuh asetnya dari 0 menjadi 1,5 miliar dengan segala macam upaya. Di 2017 4,5 miliar, di 2018 11 miliar, 2019 13,5 miliar, 2020 30,8 miliar, di 2021 ini sudah mencapai 35 miliar asetnya. Itu dengan pertumbuhan yang insya Allah sangat cepat gitu ya. Karena ini harus diimbangi manakala pertumbuhan minat masyarakat yang tinggi itu juga harus diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Kalau tidak mereka juga pasti akan lari. Nah ini, lanjut Ustaz. Nah ini capaian siswanya. Bapak Ibu bisa lihat. Di 2015-16 ketika kita berdiri, itu 44 siswa kita. Ya, tadi saya bilang 44 siswa baru. Siswa pertama. Tahun kedua kita langsung lompat menjadi 185. Di tahun ketiga 416, tahun keempat 638, tahun kelima 811, tahun keenam 925, dan sekarang tahun ketujuh, masuk tahun ketujuh, 1004 siswa kita. Dan itu hampir 50% kita seleksi dari jumlah pendaftar yang mendaftar di SMP Dahlan. Ya, tidak semuanya diterima. Jadi kalau lihat grafik pertumbuhan pendaftar, tadi coba digeser ke bawah lagi. Nah ini capaian peserta didik baru. Dari pendaftar berapa, diterima berapa. Jadi tidak semuanya diterima. Kalau semua diterima, mungkin siswa kita bisa sampai 1.500 gitu ya. Dan ini sudah mentok karena SMP itu maksimal 11 rombel. Dan kita sudah mentok di 11 rombel. Jadi total kita ada 33 rombongan belajar. 33 rombel. Dan tingkat diterimanya itu bahkan di 2019-2020 itu tidak sampai 50% yang diterima. Jadi jumlah pendaftarnya 2 kali lipat dari jumlah kebutuhan. Nah ini Bapak Ibu grafik pertumbuhan siswa. Nah pandemi itu tidak terlalu berdampak. Gitu ya. Pandemi tidak terlalu berdampak. Lanjut. Nah ini capaian-capaian akademik ya. Karena kita juga tahfiz itu menjadi salah satu program, tapi saya bilang sekarang membaca Al-Quran dan tahfiz itu bukan program unggulan, tapi kewajiban, gitu ya. Tapi sebuah kewajiban.
Artinya itu sudah menjadi sebuah kewajiban sekolah Muhammadiyah. Ngajinya harus baik, hafalannya harus bagus. Jadi ini menjadi satu. Kalau sekarang menjadi tren, hafiz Quran dan lain sebagainya, kita sudah mulai di 2015, dan sekarang itu bukan lagi menjadi satu program unggulan, tetapi menjadi sebuah kewajiban sekolah Muhammadiyah untuk mendidik anaknya fasih, membaca Al-Quran dan hafal Al-Quran. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, kita ada kelas, ada 32 kelas, gitu ya. Atau ya ada 32 kelas, ada laboratorium IPA, perpustakaan, laboratorium komputer, ada 2, masjid ada 2, ada BLK bahasa atau lab bahasa, asrama putra, asrama putri, masjid, insya Allah semua fasilitas sudah kita penuhi dan kita upayakan semuanya maksimal, dan setiap tahun harus ada satu perubahan. Salah satunya tahun ini adalah walaupun kecil, kita buat studio mini untuk menjawab tantangan COVID-19, karena ini menjadi satu media pembelajaran bagi guru, siswa, dan kita semua. Karena mau tidak mau kita harus menjawab itu. Itu Pak Asnawir salah satunya. Baik, lanjut Mas Adi. Yang menemani saya adalah Mas Adi, walaupun tidak nampak di layar gitu ya. Itu guru saya yang luar biasa kreatif tanpa teman-teman muda. Karena Ustadz Asnawir, guru saya itu tidak ada yang usianya di bawah, di atas 30 tahun. Jadi semuanya guru-guru muda yang kreatif, yang tua hanya kepala sekolahnya saja. Karena saya kumpulan anak muda, walaupun saya sudah hampir 50 tahun, wajah saya kelihatan 32 tahun lah begitu ya Pak Asnawir ya. Walaupun saya sudah hampir 50 tahun ini usianya. Ini capaian kerjasama. Kita juga melakukan kerjasama baik di dalam dan luar negeri. Usia 6 tahun tidak menjadi penghambat untuk kita cepat belajar. Saya banyak belajar di SMP Muhammadiyah 3 Jogja, Muhammadiyah 2 Jogja, Mualimin, Sleman, gitu ya. Kemudian ke Pare Kediri, dengan Jepang, gitu ya. Jepang, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Terakhir bulan Ramadan kemarin saya ke Al-Azhar Kairo untuk menjajaki kerjasama dengan Kairo Mesir. Nah, dari situ nanti saya ceritakan bagaimana kemudian sekarang kita akan membuat beberapa kurikulum untuk penyiapan anak-anak kita. Lanjut Mas, ini prestasi guru-guru kita. Lanjut, ini buku, guru-guru juga didorong untuk membuat buku. Lanjut. Sekarang kita bicara ini. Mengenalkan SMP Dahlan saya kira cukup ya Ustadz. Kalau kurang nanti ke Metro. Ke Metro, pokoknya kalau sudah di Metro mau kemana aja kita hantar lah ya, kita dampingi. Syukur-syukur ada yang mau magang ke Lampung, yang penting sampai Lampung. Urusan di Lampung nanti urusan saya, gitu. Nanti kepala-kepala sekolah yang mau magang, bukan magang lah, belajar kok magang kok hebat amat Metro ya. Mau belajar, mau cari pengalaman di Lampung, insya Allah silakan. Yang penting sampai Lampung, urusan di Lampung nanti urusan saya insya Allah dan teman-teman. Bapak sekalian, nah bagaimana tumbuh cepat dan melesat? Nah gitu ya. 6 tahun insya Allah dengan capaian siswa, ya, bukan hanya siswa tapi juga insya Allah prestasi kita juga tidak kalah gitu dengan sekolah-sekolah negeri. Gitu. Bahkan sekarang insya Allah mudah-mudahan justru negeri berkiblat gitu ya. Ini merupakan kerja keras kami dan teman-teman gitu untuk menjadikan SMP Dahlan ini karena visi rencana strategis kita itu 4 tahun ke depan Ahmad Dahlan itu menjadi the first choice gitu ya di Lampung gitu ya. Harapannya begitu. Nah, bagaimana supaya sekolah kita itu menjadi pilihan, kemudian PPDB itu tidak menjadi hantu.
Alhamdulillah per hari ini kita sudah 140 berapa Mas Adi? 3 ya. Per hari ini Pak Asnawir jumlah pendaftar walaupun ini belum masif karena kita memang ini lagi terus mulai jalan, teman-teman PPDB baru mulai promosi ke sekolah-sekolah juga. Ini sudah 143 pendaftar. Nah, target kita yang diterima tahun ini 350 siswa. Dan insya Allah target ini masih akan bisa terpenuhi. Nah, apa kuncinya kan begitu? Apa yang kami lakukan di sini? Saya sampai jam berapa ini Pak Asnawir? Sampai Ustadz selesai Ustadz. Wah gitu pokoknya, ya. Ya sampai selesai Ustadz pokoknya ngomong saja insya Allah. Gitu ya. Siap belajar ini. Ya soalnya di Kaltara kan sudah lebih malam 1 jam biasanya ya. Sampai jam 9 setengah 10 dah. Nanti kita setengah jamnya kita pakai diskusi bisa Ustadz. Oke baik. Jadi pertama adalah yang harus kita matangkan adalah konsep sekolah kita. Ya. Konsep sekolah kita. Jadi tapi sekolah kita kan sudah lama Pak gitu. Ya tidak ada salahnya kita kemudian merevitalisasi konsep sekolah itu gitu. Kalau dengan konsep sekolah yang ada ini kemudian tidak bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, ya mau tidak mau kita harus mereposisi diri gitu. Harus mereposisi diri. Jangan kemudian jumud dengan yang sudah ada, dengan pakem yang sudah ada dan kita tidak mau merubah diri. Karena semuanya berubah gitu ya. Semuanya berubah. Sekarang saja belajar dengan pandemi ini total berubah, kan begitu. Maka konsep itu harus kita perbaiki. Nah, bagaimana konsep itu bisa menjadi baik? Gitu. Salah satunya adalah konsep sekolah kita itu harus berbeda, punya diferensiasi, punya pembeda dari sekolah-sekolah yang lain. Gitu ya. Kalau sekolah kita sama, jualan kita sama, menu kita sama, menu sekolah Muhammadiyah dengan sekolah negeri sama, pasti masyarakat memilih yang negeri. Orang negeri tidak bayar, gitu kan. Ngapain sekolah di Muhammadiyah kalau menunya sama, tetapi bayarnya berbeda? Orang pasti pilih yang gratis, gitu, yang gratis. Oleh karena itu, kalau ini sebuah rumah makan, maka rumah makan kita itu harus menampilkan, menyuguhkan menu yang berbeda dari menu orang lain. Dari menu-menu yang gratisan itu. Dari menu-menu yang gratisan itu. Supaya apa? Supaya berapapun mereka mau bayar. Berapapun mereka mau bayar. Kenapa? Karena menunya menarik. Gitu. Dan suruh bayar menunya nggak menarik, menunya sama dengan menu yang gratisan. Ya orang nggak mau bayar. Nggak mau datang. Maka konsep sekolahnya harus berbeda. Yang kedua harus unik. Apa bedanya berbeda, different dengan unik? Unik itu berbeda dan punya karakter. Beda dan punya karakter. Tidak hanya sekedar berbeda, tapi harus ada karakter kuat bahwa ini sekolah Muhammadiyah. Contoh kecil mungkin saya sempat diprotes oleh pimpinan Muhammadiyah dan mungkin yang lain. Kenapa kok namanya Mu'ad gitu, Muhammadiyah Ahmad Dahlan? Kok tidak pakai Ahmad Dahlan gitu? Nyingkatnya juga Mu, tidak M, biasanya kan M. Itu juga bagian dari apa ya? Membuat berbeda. Dari sisi nama saja kita buat berbeda supaya unik, supaya menjadi perhatian orang. Karena dari hal-hal kecil itulah orang kemudian melihat. Kemudian yang ketiga harus berorientasi masa depan. Sekolah yang kita dirikan itu harus membuka wawasan masyarakat bahwa ini sekolah yang berprospek masa depan. Bapak Ibu saya sampaikan, kemarin kami baru diskusi untuk merombak struktur kurikulum secara radikal. Jadi sekarang itu kami akan menggunakan 5 kurikulum coba. 5 kurikulum. Kurikulum K13, kurikulum sekolah penggerak, kurikulum internasional itu ada 2 dan kurikulum pondok. Gitu ya. Coba. Karena sekolah kami 50% itu di asrama, 50% full day. Gitu ya.
yang full day kurikulumnya sendiri, yang pondok kurikulumnya sendiri, dan ini lagi kita gagas. Sepulang saya dari Mesir, maka kita bersepakat untuk apa? Sepakat untuk memberikan fasilitas bagi anak-anak kita yang ingin sekolah ke Timur Tengah. Maka dipersiapkan dari SMP, kurikulumnya seperti apa yang dibutuhkan untuk mereka nanti ketika mereka ingin melanjutkan pendidikan di Timur Tengah. Maka ada kurikulum internasionalnya, satu kurikulum untuk melanjutkan studi ke Timur Tengah, satu lagi kurikulum Science and Linguistik, ya, International Science dan Linguistik itu mengkombinasikan kurikulum penggerak dengan kurikulum Cambridge. Nah, ini berbagai ikhtiar supaya kita berbeda, dan setiap tahun harus ada menu yang berbeda, tidak begitu-begitu terus, gitu ya. Sehingga kemudian orang itu ada alasan untuk memilih sekolah kita. Kita pantas dipilih karena kita memang melakukan sesuatu yang layak untuk dipilih, kan begitu. Jadi itu Pak Asnawir. Jadi mulai tahun ini kita akan mengimplementasikan 5 kurikulum. Waduh, repot Pak. Ya repot. Kalau tidak mau repot, ya di rumah saja. Muridnya per kelas 30, 90 cukup, enggak repot. Kalau muridnya 1000 itu repot loh Pak Asnawir. Ini Pak Asnawir mau repot. Bapak Ibu mau repot. Repot kalau muridnya banyak itu susah. Ya, gurunya banyak, ya. Muridnya banyak, harus gaji banyak, kan gitu. Nah, siap repot. Siap repot. Nah, ini mau repot atau tidak? Nanti jangan-jangan ibu-ibu ini malas, nanti repot muridnya banyak, pulangnya sore. Nah, gitu. Kami sekolahnya full day dan tidak boleh nyabang ke sekolah lain. Guru di Muat itu tidak boleh ngajar di tempat lain. Kerjanya 6 hari, dari jam 7 sampai setengah 4. Itu Senin sampai Kamis. Jumat Sabtu sampai jam 1. Tidak ada boleh ngajar tempat lain. Harus full di Ahmad Dahlan. Repot kan Pak Ibu? Bapak Ibu enggak serepot itu paling. Jam 1 udah pulang, ya kan? Ya Pas? Ya Bu Novia gitu juga ya? Enggak Pak, karena kan kalau misalnya sebelum pandemi biasa sekolah itu pulangnya sampai jam 2. Tapi pernah kita di sekolah itu sampai jam 4, Pak. Gitu ya. Tapi jam Iya. wajib, jam belajarnya sampai jam 2 ya? Iya, Pak. Ya, kurang lama, maka muridnya dikit. Maka dilamain, biar muridnya banyak. Ya. Iya, supaya muridnya banyak sampai sore. Nanti muridnya banyak. Kalau jangan terlalu lama sengsara. Saya bilang ke guru-guru saya, kalian mau lama sengsaranya dengan gaji kecil atau mau cepat enggak sengsara? Kalau nggak mau lama-lama sengsara ya muridnya banyak. Supaya muridnya banyak, ya harus kerja keras, gitu ya. Harus kerja keras. Cari murid yang banyak supaya tidak lama-lama sengsaranya. Coba kalau muridnya 1000, itu dana bosnya aja berapa Bapak Ibu? Ya. Coba. Bu, siapa bendahara bosnya itu? Kalau muridnya cuma 100 kan cuma 100 juta ya kan? Coba kalau muridnya kayak kami itu 1000 kan 1 miliar lebih ya kan? Itu baru dana bosnya aja, belum SPP-nya. SPP-nya yang mahal biar gajinya gede-gede kan gitu. Nah, jadi harus apa? Harus menu sekolah kita itu dikonsep menjadi sekolah yang berbeda. Berorientasi masa depan. Jangan begitu-begitu saja, begitu-begitu terus. Orang buka tahfiz, ikut-ikutan tahfiz. Orang buka ini, ikut-ikutan ini. Kita harus punya ciri khas. Tahfiz sekali lagi, sekolah Muhammadiyah semestinya bukan lagi menjadi satu keunggulan program, tapi itu menjadi sebuah kewajiban. Kewajiban. Karena target kami yang reguler itu 3 juz, yang di pondok itu ada yang 6 juz dan ada yang 15 juz. Orang itu harus diberi targetnya beda-beda. Karena kemampuannya beda-beda. Tidak bisa disamakan. Minimal yang reguler, yang tidak pondok itu 3 juz. Ngajinya harus benar. Nah, itu nanti menjadi jualan yang mudah. Kemudian yang keempat holistik, menyeluruh dan seimbang. Menyeluruh dan seimbang itu maksudnya bahwa di kami ya,
sekolah itu juga harus menyiapkan dua sisi gitu. Secara keilmuan, nilai-nilai fundamentalnya harus kuat, atmosfer akademiknya juga harus kuat. Dua-duanya harus seimbang. Bapak Ibu, kita juga harus prihatin. Sekolah-sekolah Muhammadiyah itu di percaturan nasional secara kualitas akademiknya itu hampir kurang diperhitungkan. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa masuk ke level itu. Walaupun ini bukan satu-satunya keunggulan gitu ya. Tapi kita juga harus ada sekolah Muhammadiyah itu yang ada di level itu. Tanpa harus meninggalkan fundamental nilainya. Fundamentalnya nilainya juga harus tetap bagus, ngajinya harus tetap bagus, hafalannya harus tetap banyak, gitu. Agamanya paham, gitu. Tapi akademiknya juga harus bersaing. Dan alhamdulillah Ahmad Dahlan itu setiap tahun ada yang lolos OSN tingkat nasional atau yang sekarang KSN. Ini masih tingkat provinsi. Itu dalam rangka apa? Supaya ada sekolah Muhammadiyah itu yang mewarnai secara keilmuan. Pak Haidar itu prihatin, karena di tingkat SMA itu tidak ada yang masuk 50 besar nasional. Maka sekarang mau dicanangkan untuk beberapa sekolah Muhammadiyah supaya unggul. Ini apa? Ini supaya kita juga bersaing. Siapa yang akan menempati pos-pos penting itu kalau sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak bersaing, Bapak Ibu? Kenapa? Kita berada di deretan bawah terus. Yang lebih fatal, secara keilmuannya kalah, alumni Muhammadiyah ngajinya juga kalah. Lalu apa pilihannya? Tidak ada yang bisa dipilih kalau sudah seperti itu. Nah, oleh karena itu maka sekolah Muhammadiyah harus memberikan keunggulan yang seimbang. Nah, keseimbangan itu juga bukan hanya keilmuan, tetapi secara fisik dan non-fisik itu juga harus seimbang. Kalau mau sekolahannya dipilih, ya berikan sekolah yang layak gitu. Supaya mereka datang ke sekolah itu juga dengan bangga. Fasilitasnya ya dilengkapi, dibangun sekolah yang baik. Mohon maaf, ya walaupun baru usia 7 tahun, alhamdulillah 3 lantai itu kita bangun dengan dengan fasilitas yang memadai, Pak Asnawir ya. Fasilitas yang memadai, kamar mandinya juga standar gitu. Dan kita lagi menyelesaikan kampus 2, gitu ya. Kampus 2 3 lantai. Kenapa? Untuk memenuhi fasilitas. Kalau sekolah kita tidak anak-anak mau masuk sekolah kita saja takut alergi debu karena sekolahnya kotor, tidak bersih, tidak menarik gitu ya. Bagaimana bicara kualitas? Sarananya saja nggak ada. Jadi tidak mungkin. Tapi sarana bagus juga kalau prosesnya juga tidak baik, itu juga mustahil. Maka dua-duanya harus seimbang. Jadi seimbang itu juga sarananya dan manusianya. Nah, ini juga butuh yang namanya holistik, menyeluruh dan seimbang. Nah, itu kira-kira konsep sekolah kita itu harus coba kita diskusikan ulang. Kenapa kok orang tidak tertarik? Gitu ya. Harus diskusikan ulang. Undang stakeholder, fasilitasi untuk kita mengaca dirilah, teropong diri. Kira-kira apa kita persoalan yang perlu kita evaluasi. Mas Amar kecilkan. Baik. Berikutnya ini pertama konsep Pak Asnawir dan teman-teman yang nanti coba dievaluasi lagi konsep sekolah kita gitu ya. Yang kedua branding ya. Kalau konsep sekolahnya sudah pas gitu, sudah Bapak Ibu diskusikan dengan teman-teman seperti apa konsep sekolah ke depan yang akan dibangun gitu. Apalagi kalau yang masih ada yang baru 1 tahun 2 tahun, coba dipelajari lagi. Membuat sekolah itu bukan hanya sekedar keinginan saja, tapi juga harus dipersiapkan betul-betul. Gitu. Kalau hanya sekedar keinginan, ada tanah wakaf sedikit, terus keinginan buat sekolah, tapi tidak disiapkan konsepnya dengan baik, yaitu nantinya akan menderita berlama-lama. Menderita berlama-lama. Muridnya cuma 20 itu ya berjuang terus. Ya, berjuang terus. Kapan mau kita akan lebih baik lagi? Nah, ini harus disiapkan. Nah, setelah dibangun dengan baik, maka apa yang kita lakukan itu harus di-branding.
Branding itu apa? Ya membangun brand supaya juga membangun identitas. Membangun identitas. Supaya nanti kalau di Kaltara mau mencari sekolah yang akademiknya bagus, ekskulnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, anaknya dilayani dengan bagus, itu ke SMP Muhammadiyah 2 Kaltara. Ya gitu ya Pak Asnawir ya. Harus gitu. Nah ini sudah bisa seperti itu atau belum? Nah, gitu. Kalau belum, apa yang salah dari apa yang kita lakukan? Nah branding itu tidak hanya sehari 2 hari membangunnya. Kami membangun itu dari lahir. Sebelum lahir sudah dibangun. Dengan cara apa? Membuat konsep sekolah yang baik, gitu ya. Konsep sekolah yang menarik, diisi oleh orang-orang terbaik, gitu. Itu membangun apa? Membangun identitas. Nah setelah itu, setelah dapat muridnya itu benar-benar dijadikan sesuatu. Kami 44 murid baru, murid pertama itu hampir semuanya berprestasi. Kenapa? Betul-betul digarap. Betul-betul digarap. Dan mereka itulah yang kemudian menjadi juru bicara kita di tengah masyarakat. Maka harus dibangun brandingnya. Supaya apa? Sekolah kita itu ada bedanya dengan sekolah lain. Promosinya lebih mudah dan itu bagian dari promosi kita. Membangun citra, mempengaruhi orang. Itu dengan apa? Dengan branding. Dengan branding. Mungkin sekolah-sekolah yang ada di Kaltara tadi kurang lebih ada 15 ya Pak Asnawir ya. Iya Ustaz, kalau Muhammadiyah. 15 itu satu provinsi ya Pak? Satu provinsi. Satu provinsi. Sekolah Muhammadiyah ada 15. Lah kami satu kabupaten kota ini sekolah Muhammadiyah, SMP-nya saja ada satu kabupaten yang luasnya hanya 7 km persegi itu, SMP-nya saja ada 6, SMP-nya itu di 7 kilo itu ada 6 SMP Muhammadiyah. SMP negerinya ada 10, SMP lain-lain itu total ada 36. Jadi persaingannya ketat sekali. Tapi bukan kemudian menjadi alasan bahwa kita tidak bisa besar. Nah, inilah yang penting kemudian dipetakan potensi. Kalau di dalam kota tidak cukup, ya kita harus mempunyai menu yang supaya orang lain dari luar kota itu masuk ke tempat kita. Makanya harus di branding supaya apa? Orang dari luar Kaltara aja tertarik untuk sekolah di Kaltara. Harus dibangun brandingnya secara kuat. Kalau brandingnya sudah kuat gitu ya, orang tidak bertanya lagi biayanya berapa. Gitu. Yang ada kalau masuk sana itu harus siap duitnya banyak kan begitu. Orang sudah menyiapkan dirinya. Gitu. Dan secara alamiah orang yang mohon maaf tidak punya kesiapan untuk masuk ke situ dengan sendirinya secara alamiah. Tapi yang masuk itu ya yang mampu. Mampu dalam konteks ya berapa sekolah kita itu nanti akan memposisikan diri. Maka penting juga di dalam konsep tadi memposisikan diri sekolah kita ini pada posisi mana. Maka positioning itu menjadi sangat penting juga. Positioning sekolah kita. Kita mau mengambil sekolah segmen menengah ke atas, menengah ke bawah, atau memang sekolah ini didedikasikan untuk orang-orang tidak mampu. Maka ini konsekuensi. Kalau kita sudah memposisikan bahwa sekolah ini sekolah gratis, maka jangan diharap sekolah Bapak Ibu akan menjadi sekolah besar. Karena Bapak Ibu sudah memposisikan diri sebagai sekolah gratis. Sekolah gratis itu berarti sekolah yang di bawah. Jadi jangan salah. Gratis kok mau cari murid banyak, itu malah sulit. Malah sulit. Karena gratis itu memang sudah didedikasikan sekolah kita itu untuk kaum yang menengah ke bawah. SPP-nya ada tapi minim. Berarti positioning sekolah kita itu ya tetap menengah ke bawah. Nah, ini penting di dalam merumuskan konsep sekolahnya. Sekolah kita itu akan pada posisi apa. Nah, kalau sudah dibangun brandingnya, maka berapapun tidak kemudian menjadi kendala. Saya tanya ke salah satu ibu siapa yang kemarin menghubungi itu. Sekolah kami yang Pak Asnawir berapa muridnya Pak?
130 Ustaz, 136. 136, berarti rata-rata 2 kelas mungkin ya Pak? Oke. Rata-rata 2 kelas. Sekolah penggerak juga sekarang Pak? Bukan, saya saja sebagai pengajar praktik penggerak. Oh gitu. Belum ikut yang tahun lalu? Tara kan belum masuk zonasinya. Oh, Baru belum ya? Ya belum masuk. Belum masuk. Wilayah daerah lain macam kayak Nunukan dan Bulungan sepertinya. Sekolah yang paling besar di Kaltara muridnya berapa Pak? Kalau boleh tahu? Tingkat SMP. SMP, iya. SMP sekitar 800-an Ustaz. Negeri. Ada yang 800-an? Iya, negeri. Enggak, yang SMP Muhammadiyah maksud saya. Oh, kalau Muhammadiyah paling MBS ya. Berapa Ustaz teman-teman di MBS itu? Kalau di SMA Muhammadiyah ada sekitar 700 sampai 700-an Ustaz SMA Muhammadiyah. 700-an ya, SMA-nya ya? Iya. Ya bagus lah, kalau SMA 700 itu bagus Pak, karena SMA sekarang kan agak sulit katanya. Bisa 800, ini berarti ada potensi untuk SMP-nya, kan begitu. Kalau SMA saja bisa 700, maka SMP itu mestinya harus bisa. Karena SMA lebih sulit gitu. SMK-nya ada yang besar Pak, SMK? Izin untuk nyampaikan. Jadi kalau untuk di Kaltara, kondisi sekolah swasta kita itu juga luar biasa banyaknya. Tahun ini ada 2 sekolah baru, jadi totalnya ada 22 sekolah swasta, untuk negerinya ada 14. Jadi kalau kita asumsikan itu 2 tahun ini, kita mendapat sisa dari negeri saja, itu 700. 700 itu dibagi 22 sekolah yang notabene-nya ada yang boarding school, ada yang seperti biasa begitu. Jadi ya kita paling rata-rata dapat sekitar 2 kelas lah. Kalau kami, sekolah kami gitu. Maka kita tidak boleh mengambil barang sisa, Pak. Ya. Tidak boleh mengambil barang sisa. Karena kalau namanya sisa ya sedapatnya kita. Maka Ahmad Dahlan dan sekarang diikuti oleh hampir semua sekolah-sekolah di Metro, di Lampung juga itu. Kita curi star gitu. PPDB itu pekerjaan sepanjang tahun, bukan pekerjaan menjelang awal tahun. Tapi PPDB itu pekerjaan sepanjang tahun. Karena kalau tidak dapat murid, kita tidak bisa apa-apa. Maka PPDB itu pekerjaan kita semua dan pekerjaan sepanjang tahun. Maka kami, begitu masuk tahun ajaran baru itu, semua kepanitiaan itu harus sudah selesai. Maka panitia PPDB itu bekerja mulai awal tahun pelajaran. Bahkan yang panitia yang sebelumnya itu sudah bekerja untuk menerima yang kelas 5 SD mau didaftarkan. Kita tidak pernah menolak. Dia masih kelas 5 SD Pak, tapi saya mau daftar. Ya didaftar saja. Jadi tidak pernah menolak. Nanti saja pendaftarnya. Jangan sampai menolak. Kalau perlu mau masih kelas 3 SD mau didaftarkan aja diterima Pak. Enggak apa-apa. Gitu ya. Wah, jadi repot kerjaan. Ya harus mau repot. Kalau tidak mau repot ya kita tidur saja di rumah. Kan gitu. Memang repot. Nah, kembali ke itu tadi, maka bagaimana kemudian kalau orang lain mungkin Bapak Ibu ada gangguan mungkin di tempat jaringannya Pak Ustadz Ali. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz. Habis ya? Iya. Suaranya hilang tiba-tiba. Ya, gimana sudah? Siap, tetap. Ya, ini baterainya habis. Saking semangatnya Ustadz. Iya, lupa ngecas. Nah ini kita juga kalau tidak sering-sering dicas, lowbat ya begini Pak, habis. Nah, maka baguslah ini setiap malam Jumat ya Pak ya. Jumat ada kajian itu kan merecharging lagi alam pikiran kita supaya tetap semangat untuk membesarkan amal usaha Muhammadiyah. Jadi itu branding dan yang terakhir Ustadz Adi promosi.
Nah, konsep sekolah yang sudah dibentuk manis, kegiatan yang luar biasa yang sudah kita lakukan itu, semua yang langkah-langkah yang sudah kita kerjakan, itu kemudian dikemas secara cantik seperti permen manis yang kalau semut ya, semut itu suka permen manis. Bagaimana kemudian sekolah kita itu kita kemas dalam bentuk kemasan, ada brosur, kemasan pamflet, kemasan video pendek, kemasan flyer, kemasan-kemasan ya kalau mau TikTok ya kemasan TikTok ya, dan seterusnya itu menjadi satu kemasan yang cantik yang bisa dipromosikan gitu loh. Nah, kalau yang kita kerjakan itu sepanjang tahun mulai dari konsep sekolahnya yang menarik, kegiatan yang menarik, ekskulnya yang berbagai macam pilihan gitu. Di Muat itu ada 24 ekskul Pak pilihan. 24. Jadi anak-anak itu ya akan memilih sesuai dengan senangnya, hobinya gitu. Kemudian prestasi yang tumbuh gitu. Jadi kalau mau lomba Pak, mau lomba buat flyer, mohon doa restu. Bapak Ibu kalau nanti simpen nomor saya, kemudian di status WA saya, itu setiap hari isinya status sekolah, tidak ada jarang yang lain-lain. Kegiatan sekolah, anak lomba, anak persiapan lomba, anak mau lomba, hasil lomba, hampir setiap hari. Hari kemarin KSN, gitu. Ada KSN, ada KSM. Kita juga ikut yang depak. Depak kita juga ikut. Semua peluang kita bisa lomba kita ikuti. Karena disitulah ada kesempatan kita untuk mengenalkan sekolah kita. Dan itu harus dipersiapkan sungguh-sungguh. Guru-guru saya begitu kelas 1 masuk, seleksi siswanya yang potensial. Kalau sudah dapat, pagi di drill sebelum KBM, sore yang lain pulang, di drill lagi. Wah, ini kerja keras. Jadi kalau jam 2 pulang, ya anaknya belum berprestasi, wajar Bu Novia. Ya. Nah, pulangnya harus jam 5 itu paling tidak, karena harus menyiapkan anak-anak supaya sukses Olimpiade, sukses KSN, sukses FLS 2N, kan begitu. Nah ini semuanya harus disiapkan. Sekolah Muhammadiyah harus mengisi ruang-ruang itu. Di Kaltara itu nanti yang masuk ke nasional itu sekolah-sekolah Muhammadiyah. FLS 2N-nya, KSN-nya, gitu ya. KUSN-nya. Gitu. Ini harus. Gitu. Supaya apa? Ada sesuatu yang kemudian kita bisa promosikan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada yang lomba enggak pernah, juara ya enggak pernah, membimbing saja enggak pernah. Lalu apa yang mau dipromosikan? Nah, kalau promosi kegiatan KBM itu semua orang melakukan KBM. Kalau promosi hanya apa? Hanya sholat berjamaah, mohon maaf. Sholat berjamaah gitu. Semua orang melakukan itu. Ngaji pagi itu ya semua kita melakukan itu. Cari sesuatu yang orang lain tidak lakukan. Kalau mau lakukan, mau lomba, mau apa, buat flyer, minimal flyer, mohon doa restu. Selesai lomba, ucapkan selamat. Begitu terus. Tiap hari penuhi ruang-ruang media sosial itu dengan kegiatan sekolah Muhammadiyah. Maka itu nanti akan membangun di alam sadar itu akan membangun bahwa sekolah Muhammadiyah itu sekolah yang luar biasa. Maka promosi ini menjadi penting, amunisi karena ini menjadi bagian dari amunisi PPDB. Jadi PPDB itu tidak pekerjaan terpisah, tapi rangkaian pekerjaan yang kita lakukan selama panjang tahun. Goalnya kita buat flyer, kita buat promosi, kita buat macam-macam itu supaya apa? Supaya kita bisa memanfaatkan media. Ada Instagram, ada Facebook, ada website, gitu ya. Ada WA, semuanya manfaatkan. Saya tegur guru saya kalau ada, saya jujur Pak, kelas itu ada 33 kelas, itu saya masuk semua di grup wali murid. Karena harus saya pastikan
bahwa pelayanan guru-guru wali kelas itu harus prima. Kalau tidak ya saya semprot gitu. Ada informasi bagus, ada anak hasil lomba segala macam, kok tidak segera di-share ke wali murid? Itu pasti saya tegur wali kelasnya. Bayangkan saya harus saya harus punya HP khusus yang isinya adalah grup wali murid. Karena saya sebagai kepala sekolah harus memastikan bahwa pelayanan sekolah kita itu harus baik. Tidak boleh tidak baik. Jadi manfaatkan, tadi dikemas dengan baik apa yang kita lakukan, kemudian bangun jejaring, baik struktural Muhammadiyah maupun non-Muhammadiyah. Kemudian yang terakhir manfaatkan media ini untuk sosialisasi seluruh aktivitas sekolah. Seluruh aktivitas sekolah, tentunya yang positif. Jangan sampai yang hal negatif muncul, itu malah nanti kontraproduktif. Dan itu pun harus dikemas bahasanya yang baik, flyernya yang menarik, begitu ya. Harus didesain dengan sebaik mungkin. Karena itu juga akan menunjukkan bagaimana keunggulan sekolah kita. Saya kira itu ya, Mas. Ada lagi? Insya Allah nanti sukses PPDB-nya. Begitu, Pak Asnawir, saya kira. Terima kasih. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada diskusi silahkan, ini sifatnya saling berbagi saja. Saya punya pengalaman sedikit, ya, jadi kepala sekolah baru 6 tahun, dan sebelumnya belum pernah jadi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah pertama di sekolah yang baru, belum ada murid, belum ada gedung, belum ada fasilitas, belum ada guru. Jadi saya harus merekrut guru, harus menggaji guru, harus membangun sekolah, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu kita jalani, alhamdulillah dalam jangka waktu, tidak terlalu lama apa yang diimpikan oleh teman-teman tim dulu. Kita ada tim namanya tim 12, ada 12 orang angkatan muda waktu itu yang memimpikan untuk punya sekolah yang berkualitas. Saya kira itu Pak Asnawir, mohon maaf ya kalau kurang berkenan. Ini ya sepertilah gaya saya apa adanya, ceplas-ceplos gitu ya. Terima kasih. Mantap. Silakan. Mantap. Ya, terima kasih Bapak Ali Musyafa atas pemaparan dengan materi strategi tumbuh pesat melesat atau sukses PPDB-nya. Pak Ali, ini ada pertanyaan dari langsung aja atau gimana? Silakan. Pak? Langsung boleh. Dari Pak Agus Setiawan Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan Riyadi dari SMP Muhammadiyah Masin. Selama 3 tahun terakhir, alhamdulillah sekolah kami mulai meningkat perihal PPDB. Yang biasanya cuma menerima 1 kelas, sekarang sudah bisa menerima 4 kelas setiap PPDB. Alhamdulillah. Jumlah siswa sekarang hampir 200. Saya setuju apa yang telah Pak Ali sampaikan bahwa PPDB ini bukan program tersendiri, melainkan hasil dari tercapainya berbagai aspek, mulai dari fasilitas, program unggulan, mutu lulusan, dan lain-lain. Sehingga bukan sekolah lagi yang mencari siswa, tapi siswa yang mencari sekolah kita. Kami pun selalu melaksanakan PPDB dari awal tahun ajaran baru. Berbagai kegiatan kami laksanakan dalam rangka perkenalan sekolah ke jaringan yang lebih luas. Berbicara aspek-aspek di atas, panjang ini ya. Jelas SDM. Kenapa Pak? Ya, langsung silakan. ke intinya Poinnya aja, saja, Pak, poinnya langsung ya. Iya. Ini Pak, bagaimana cara atau langkah-langkah untuk menggerakkan, memotivasi guru-guru, karyawan, dan staf yang ada di sekolah agar memiliki semangat dan tujuan yang sama, agar semuanya memiliki prinsip hidup-hiduplah Muhammadiyah, bukan sekedar mencari hidup di Muhammadiyah. Begitu Pak. Baik, saya kira ini sering ditanyakan ya, karena ini salah satu problematika mungkin. Karena begini, jujur kita ini buat sekolah Muhammadiyah, tapi membuat sekolah itu tidak pernah kita menyiapkan dulu SDM-nya, kan begitu. Kita hanya punya semangat yang tinggi,
cita-cita gitu, semangat berkorban dan lain sebagainya pada awalnya. Sehingga kemudian membuat sekolah itu tidak dipersiapkan SDM-nya, apalagi gedungnya. Nanti kalau sudah dapat murid baru bingung bagaimana membangun gedungnya. Kan begitu ya. Ini kalau di Lampung, saya nggak tahu kalau di Kaltara. Kadang-kadang malah tanahnya saja belum punya gitu kan. Nah, ini baru kemudian kita berjuang merangkak dari bawah gitu. Nah, setelah sedikit besar karena yang masuk itu tidak semuanya berlatar belakang kader perserikatan, maka akan menjadi satu kendala tersendiri. Nah, bagaimana kemudian walaupun dari latar belakang yang berbeda-beda itu kemudian punya visi yang sama untuk membesarkan perserikatan. Satu hal menurut saya Pak siapa tadi? Pak siapa? Pak Agus ya. Pak Agus, saya ikut bahagia, muridnya sudah 4 kelas. Kalau 4 kelas itu insya Allah mulai standar apa ya? Standar aman dulu lah. Walaupun belum makmur itu, kalau 4 kelas itu sudah standar aman dan insya Allah nanti akan bisa lebih meningkat lagi. Kita besar bersama Pak Agus. Tidak hanya membesarkan perserikatan ya, tapi harus besar bersama. Karena dengan besar bersama itu insya Allah nanti ya dua-duanya akan saling membesarkan gitu ya, saling membesarkan. Guru-guru juga harus sejahtera, walaupun sulit. Perserikatan juga akan semakin besar. Nah itu harus dihuni oleh, sekolah itu harus dihuni oleh orang-orang yang punya komitmen. Gitu. Punya komitmen, punya integritas. Gitu. Nah persoalannya kan kita ini, perekrutan awalnya saja tidak mencari kader semua juga tidak mudah gitu. Nah, oleh karena itu kalau trik saya gitu ya, konsep saya pertama ketika merekrut harus ketat gitu ya, ketat. Tidak harus sekali rekrut harus diterima, tapi bisa berkali-kali kalau kami. Nah, setelah direkrut secara terbuka profesional, begitu pintu masuk ke sekolah, maka ada harus di situ pembekalan. Ada masa percobaan dengan berbagai macam komitmen gitu ya. Salah satunya harus mau berkomitmen aktif di perserikatan. Itu satu. Yang kedua, dia harus punya komitmen untuk beribadah sesuai dengan apa yang dipahami oleh perserikatan. Itu pasti kami sampaikan. Gitu ya. Ketiga, ya dia harus punya komitmen untuk mengembangkan sekolah ketika diterima. Dia punya kemampuan apa. Jadi kalau saya cari guru itu begini Pak Agus. Selain dia expert di bidangnya, dia punya keahlian lain apa? Apakah sepak bola, apakah catur, apakah puisi, menulis, atau apa saja. Mesti kita tanya, dia punya kompetensi lain apa? Karena penting. Karena ngajar saja tidak cukup. Guru-guru kita itu harus punya kemampuan untuk mengembangkan yang lain selain mengajar. Nah, setelah kita di dalam, maka begitu pertama harus Baitul Arqam, kajian yang harus aktif gitu ya, pembinaan-pembinaan. Artinya tanggung jawab kita setelah mereka di dalam untuk kita kemudian menjadikan mereka itu bermuhammadiyah. Karena kita tidak bisa berharap semua yang masuk itu sudah kader Muhammadiyah. Maka tugas kita sebagai pimpinan pada akhirnya setelah masuk ya harus kita bimbing supaya mereka itu bermuhammadiyah. Dan ini ya harus konsekuen. Bahkan di kami kan cabang-cabang itu kalau menyelenggarakan Baitul Arqam itu melibatkan guru-guru di Muhammadiyah dan itu bagian dari kemudian memperkuat komitmen bermuhammadiyah. Nah itu satu. Kedua ya harus besar bersama Pak. Ya. Prinsip hidup-hidupi Muhammadiyah itu juga kita juga harus hidup gitu loh. Kalau saya ya, kita juga harus hidup. Artinya apa? Kalau sekolahnya besar, guru-gurunya sejahtera, insya Allah kontribusi terhadap perserikatan itu akan juga menjadi besar. Dengan komitmen yang kuat tentunya. Bahwa besarnya perserikatan itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk bersama.
Saya baru bulan kemarin memberikan BPJS Ketenagakerjaan, Pak. BPJS Ketenagakerjaan kepada pegawai guru di sekolah kami. Supaya apa? Supaya mereka juga tenang. Berkhidmat di sekolah, di Muhammadiyah itu juga punya jaminan. Punya jaminan hari tua, punya jaminan pensiun, ada asuransi gitu. Karena apa? Mereka sudah dari pagi jam 7 sampai jam setengah 4 itu di sekolah. Memikirkan Muhammadiyah melalui lembaga pendidikan kita. Nah ini kita juga harus pikirkan. Insya Allah kalau dua-duanya dipikirkan, maka komitmen bermuhammadiyahnya juga akan tumbuh, sekolahannya juga akan sehat, mereka bekerja juga akan semangat. Nah itu kira-kira Pak Agus ya. Jadi itu mungkin Pak Asnawir dan teman-teman. Mungkin kalau ada yang lain menambahkan juga silakan. Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya dengan Bapak Ali? Pak Wibowo ya, mau bertanya Pak? J, yuk. Silahkan Pak Wibowo. Pak Wibowo mau bertanya. Ya, terima kasih atas waktunya, Ustadz Ali. Luar biasa sekali ilmunya, sangat. Ya, silakan Pak. Sangat spektakuler ilmunya. Oke, perkenalkan nama saya Pak Wibowo dari SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen. Dari Sragen, Pak. Sragen, Pak. Lah ini kok Sragen Kaltara ini. Oke, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya sampaikan di sini karena tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ali tadi sangat luar biasa. Jadi ilmunya sangat luar biasa sekali. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan branding, Ustadz. Branding itu kan mungkin persepsi orang itu branding atau mungkin identitas untuk sekolah itu kan mungkin hanya satu gitu. Mungkin branding sekolah A itu tentang tahfidznya, branding sekolah B mungkin tentang kemampuan dalam berbahasanya, branding C mungkin dalam hal mungkin kemampuan dalam membaca kitab kuning atau apa seperti itu. Ya. Untuk di SMP Mu'ad itu sendiri, apakah ada branding khusus atau mungkin brandingnya ya dalam banyak hal seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, saat terkait dengan tadi kurikulum tadi, kalau tadi sampaikan Ustadz Ali ada 5 kurikulum, itu memang penerapannya itu untuk semua santri atau memang kurikulum itu untuk khusus beberapa santri aja, ini kurikulum A, kurikulum B seperti itu. Nah yang terakhir yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan kerjasama internasional tadi Ustadz, itu dalam bidang apa saja seperti itu Ustadz. Kami juga pengen belajar terkait dengan kerjasama internasional tersebut. Mungkin 3 poin itu Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Wibowo. Saya malu kalau yang dari Jawa itu kan lebih top-top lah ya. Sekolah topnya di sana. Saya belajarnya ketika mau membangun sekolah itu saya safari itu dari mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur tadi. Gitu ya. Nah, semuanya resep menu-menu yang ada di sepanjang Pulau Jawa itu kita coba belajar. Sehingga kemudian hasilnya jadi seperti ini. Ini tidak lain juga belajarnya di Jawa dulu. Belajar dengan dari Jakarta ada ini fenomena baru juga saya sampaikan mumpung ingat. Dari Jakarta itu Ustadz Saifuddin Ahmad Saifuddin SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. Itu tahun ini di tengah pandemi bisa dapat 19 kelas. Nah, itu. Di tengah pandemi SMA itu bisa dapat 19 kelas. Nah, itu bayangkan. Ini muridnya piro nek 19 kelas. Nah, artinya Bapak Ibu kita harus tetap optimis bahwa di tengah pandemi ini ada peluang lain yang harus bisa kita tangkap. Nah, apa ya harus pelayanannya harus hebat gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan Ustadz Wibowo. Saya memaknai branding itu tidak hanya satu sisi. Warna saja harus di-brand. Warna sekolah Pak Agus itu juga harus di-brand. Kalau hijau itu warnanya siapa gitu. Jadi kalau sudah membranding, warna juga di-branding. Itu kalau membuat sesuatu ya harus, kalau pakai hijau, apapun kegiatannya harus ada nuansa hijau. Sehingga orang begitu lihat set itu mesti Ahmad Dahlan.
begitu tampil itu pasti muat. Gitu. Kenapa? Dari warna saja gitu. Orang yang kasat mata itu kan yang physically gitu ya. Dari warna saja. Warna sekolah Bapak Ibu juga harus di branding. Gitu. Jangan asal ngecat. Biasanya sekolah itu isinya catnya hijau, gitu. Hijau kabeh gitu. Sekolah-sekolah negeri kan begitu, hijau kabeh. Kayaknya nggak berani punya warna yang agak tidak mainstream gitu ya, agak berbeda gitu nggak berani. Nah itu perlu dicoba dan itu harus didiskusikan bahwa warna itu menjadi sebuah identitas apa gitu kan. Jadi kembali ke situ bahwa brand itu tidak hanya satu, tidak hanya tunggal gitu ya, dan itu harus didiskusikan supaya bukan sekarang begini, besok sudah berubah lagi gitu kan. Besoknya sudah berubah lagi. Saya tidak ada orang baru mau kenal, Anda sudah berubah lagi. Gimana mau menjadi kuat brandnya itu? Coba saya ambilkan Aqua, Mas. Maaf. Bapak dari pernah lahirnya Aqua berubah enggak ini? Enggak. Maka Aqua ini akan berwarna seperti ini. Begitu lihat sepintas saja ini pasti Aqua, ya kan? Aqua. Ketika kita mau beli minum, walaupun yang dibeli itu le mineral, tolong sih beliin Aqua gitu. Padahal yang dibeli belum tentu Aqua. Saking kuatnya brand, gitu. Kuatnya merek. Bapak Ibu juga sekolah kita itu harus begitu. Sehingga orang bisa kesasar daftar karena saking walaupun maksudnya tadi sekolah lain, saking kuatnya magnet sekolah Bapak Ibu, orang kesasar ke sekolah Bapak Ibu untuk daftar. Saking kuatnya brand sekolah Bapak Ibu. Dan itu harus dibangun, bukan hanya sekolahnya kontennya, tapi juga semua sarananya itu juga harus dibangun menjadi satu branding. Gitu ya. Jadi begitu masuk itu sudah kelihatan, ini ciri khas Ahmad Dahlan. Gitu ya. Itu satu. Nah, kemudian dari sisi konten, saya kira tidak harus satu juga, Pak. Ahmad Dahlan itu kita bangun dengan School of Holistic Education. Konsep sekolah yang menyeluruh. Jadi kalau ditanya, apa keunggulan Ahmad Dahlan? Ahmad Dahlan itu school yang holistik, seimbang. Orang boleh memilih, orang juga boleh kemudian saya lebih condong ke agamanya saja, itu pilihan. Tetapi orang kalau kemudian melihat Ahmad Dahlan akan melihat sekolah dengan harapannya, sekolah dengan kekuatan akidahnya yang kuat, tetapi juga akademiknya, atmosfer akademiknya juga kuat. Sehingga kemudian kalau kita, ini mohon maaf nih, kita lomba bahasa Arab dua-duanya tingkat provinsi ini masuk dua-duanya dari Ahmad Dahlan. Ini mohon maaf ini ya, bukan ini. Tapi ini menunjukkan bahwa kita dua-duanya harus seimbang. Ini KSM Olimpiadenya Depak itu semuanya yang berangkat itu justru dari SMP Ahmad Dahlan. Olimpiade IPA, IPS, matematik itu dari Ahmad Dahlan. Kemudian OSN kita juga tidak ketinggalan. Yang pemerintah. LCC Permusiuman Bapak Ibu. LCC Permusiuman itu kita selalu ke tingkat nasional. Artinya apa? Dua-duanya, keunggulan dua-duanya itu sebagai sebuah brand, itu sekarang insya Allah sudah terbangun. Gitu-gitu ya Pak Wibowo. Jadi jangan hanya, satu tahfiz saja. Tahfiznya enggak berhasil, nanti gagal yang lain. Nah itu ya. Dan saya tadi sampaikan, mohon maaf, tahfiz itu sesuatu yang luar biasa, tapi grade-nya menurut saya harus kita naikkan. Dinaikkan dengan cara apa? Bahwa Al-Quran dan tahfiz di Muhammadiyah itu bukan lagi sebuah keunggulan semata, tapi sebuah kewajiban kita untuk sekolah Muhammadiyah. Bukan merendahkan, tapi justru dinaikkan grade-nya. Kemudian yang kedua tadi, apa ya tadi? Kurikulum, Ustaz. Yang 5 kurikulum. Kurikulum itu begini. Kita itu unik dan itu boleh didebatable. Kita dari 1000 itu 500 di pondok, 500 reguler. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu juga saya kira kalau ada yang mau mengikuti silakan. Karena begini, kenapa saya ambil ini? Gitu ya.
alasannya? Daripada nanti tanya, saya jawab. Kenapa kok 50-50? Saya ingin memberikan salah satunya ruang kepada orang-orang di metro yang sekolah kami ada di situ untuk tetap bisa punya kesempatan sekolah di sekolah terbaik yang mereka inginkan. Nah, begitu. Kalau ini kemudian kita semua ke pondok, bisa jadi yang dari kota metro itu tidak lebih dari 15%. Maka harus diberikan ruang. Anak-anak yang terbaik dengan kemampuan akademik terbaik, tapi mereka tidak ingin di pondok, ya harus kita berikan kesempatan. Dan itu ternyata menjadi sebuah kombinasi yang dinamis. Gitu. Walaupun semua pasti ada plus minusnya Pak Wibowo, Pak Agus. Pasti ada plus minusnya. Nah, ini nanti tercampur dan segala macam itu. Tapi saya melihat bahwa kami sampai hari ini mempertahankan itu, memberi kesempatan keduanya. Gitu ya, kesempatan keduanya. Dan ini bisa ditiru Pak Asnawir. Pak Asnawir yang belum punya pondok, tanpa meninggalkan potensi lokal gitu untuk tetap bisa sekolah reguler, tapi bisa menarik yang dari luar Kaltara, dari luar Kabupaten Bapak, untuk bisa masuk ke SMP itu. Dan ini yang kita lakukan. Saya tidak bisa kemudian menarik siswa dari luar Lampung, kalau saya tidak punya boarding, tidak punya asrama, tidak punya pondok. Tapi dengan begitu, lokalnya bisa kita cover, bisa kita layani, tapi yang dari luar Lampung juga bisa tetap kita layani. Nah, begitu. Dan untungannya apa? Muridnya banyak. Muridnya banyak. Dan kalau banyak itu pasti kesejahteraannya juga lebih baik. Gitu ya Pak Agus ya? Nah, gitu. Nah, yang ketiga tadi, apa yang ketiga? Terkait dengan kerjasama internasional, Ustaz. Kerjasama internasional. Jadi dengan Malaysia, dengan beberapa sekolah kita school sister. Jadi kerjasama saling kunjung, juga saling pembelajaran, juga kita bisa magangkan di sana guru-guru kita, gitu ya. Dan itu langkah awal dulu kita pakai apa namanya? Jasa apa namanya Mas? Jasa konsultan lah gitu ya, yang menyambungkan gitu. Kemudian kita bisa diterima silaturahmi, diterima berkunjung, kemudian MOU. Nah, sayangnya begitu 2019 MOU, 2020 pandemi. Nah, itu. Sehingga tapi kita bisa lewat apa? Tetap bisa seperti dengan Jepang itu kita sering telekonferensi. Jadi anak-anak belajar bersama. Belajar bersama, satu kelas dari kami, satu kelas dari Jepang gitu. Kemudian kita belajar bersama. Dan Jepang itu kan justru mereka ingin belajar sama-sama menggunakan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris Jepang juga tidak terlalu bagus gitu kan. Justru ini adalah saling belajar. Dan itu ternyata juga menjadi apa ya? Meningkatkan performa. Nah, ini performan kita di mata masyarakat, di mata wali itu menjadi lebih baik. Nah, khususnya dengan Timur Tengah, makanya kemudian tadi yang kurikulum belum terjawab ya. Malah belum terjawab, ya saya lupa. Nah, begitu saya pulang dari Timur Tengah, kita kemudian terpikir untuk memfasilitasi anak-anak kita itu yang punya keinginan sekolah di Timur Tengah. Gitu. Dan kita buat linknya ke Timur Tengah. Nah, supaya tidak hanya keinginan, maka kita siapkan anak-anak itu dari awal, dari SMP-nya. Nah, kemarin kita jajaki, begitu diedarkan angket ada 200 anak yang kepingin ke Timur Tengah. Nah, nanti itu akan kita saring, kita seleksi, dan kita hanya batasi, itu hanya satu kelas putra dan satu kelas putri. Nah, makanya nanti ketemunya kurikulum itu tidak digunakan ke semua siswa. Maka perlu kurikulum yang berbeda-beda. Yang pondok ansih itu pakai kurikulum pondok ansih. Yang reguler kita pakai kurikulum K13 dan sekolah penggerak, karena kami sekolah penggerak kelas 7-nya. Maka itu sudah berapa? Kurikulum pondok, kurikulum sekolah penggerak, kurikulum K13 bagi kelas 7-8 yang reguler, kemudian kelas internasional sains dan linguistiknya. Nah, yang sains linguistik itu
selain kita rubah struktur kurikulumnya, kita masukkan juga kurikulum Cambridge-nya untuk biologi, matematika, dan bahasa Inggris. Nah, gitu. Dan itu hanya 2 kelas. Jadi karena kita putra-putri kita pisah, yang internasional sains itu 2 kelas, pakai kurikulum itu. Kemudian yang Timur Tengah 2 kelas. Nah, yang lain menggunakan kurikulum pondok dan kurikulum nasional. Nah, begitu Pak Wibowo. Jadi tidak semuanya disamaratakan, karena justru memang anak-anak itu punya potensi yang beda-beda, kan begitu. Maka harus diberikan asupan yang beda-beda. Nah, gitu. Memang harus kerja keras. Repot lagi Bu Novia, ya kan? Pak ini ya repot. Tapi kita harus menyiapkan dokumen kurikulum yang macam-macam itu dengan struktur yang beda-beda. Gurunya juga kita upgrade. Besok kita latih bahasa Inggrisnya, yang bahasa Arab, karena yang di nasional kurikulum itu minimal matematika, bahasa Inggris, biologi, IPA ya, IPA, bahasa Arab udah pasti, Al-Islam itu harus pakai bahasa Arab, dan yang 3 itu harus pakai bahasa Inggris. Maka harus dipersiapkan juga SDM-nya. Seperti itu. Sudah semua ya Pak ya? Saya kira mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih, Ustaz. Mudah-mudahan boleh nanti minta nomor HP-nya, Ustaz, nanti untuk biar sambil belajar. Insyaallah. Ya. Masih ada? Ada penanya lagi nih, Pak, dari Bu Satri. Terakhir ya, satu aja ya. Soalnya jam 10 dong, Ustaz. Silakan, enggak apa-apa. Di sini masih jam 9. Silakan Bu Satri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, maaf karena ini bertanyanya kemudian karena kondisi laptopnya kameranya nggak bisa on, ya, jadi hanya suara saja. Perkenalkan, saya Satriani, perwakilan guru dari SMP Muhammadiyah 2 Tarakan. Alhamdulillah, terima kasih mengenai materi yang sudah Pak Ustadz jelaskan. Kami sangat bersyukur. Kemudian, alhamdulillah juga SMP Muhammadiyah 2 Tarakan untuk saat ini sedang berbenah, Pak Ustadz. Tahun ini juga ada siswa kami yang mewakili KOSN, perwakilan dari Tapak Suci. Alhamdulillah. Tadi disampaikan ada beberapa materi, namun ada beberapa hal juga yang mau saya tanyakan, khususnya mengenai di sekolah full day. Nah, itu konsep penerapannya seperti apa, Pak Ustadz? Kemudian mengenai dengan teknik promosi PPDB menghadapi pra PPDB gitu mungkin Pak Ustadz ya, sebelum PPDB-nya seperti apa, kemudian ya terkait dengan kapan gitu dilakukan. Kalau untuk promosinya tadi sudah saya dengar, selain di medsos ada beberapa gitu ya Pak Ustadz disampaikan tadi. Ya. Itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih dari kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak dari SMP Muhammadiyah 2 Tarakan. Itu baik, aja Pak Ustadz ya. Satriani ya. Bu Satriani ngajar apa Ibu? Ngajar IPA Pak Ustadz. IPA, mudah-mudahan sudah dihantarkan sampai tingkat apa ini putra-putrinya untuk Olimpiade IPA ini? Karena saya termasuk guru junior ya Pak Ustadz, jadi masih berproses juga. Yang junior itu mestinya yang harus semangatnya tinggi untuk membimbing anak-anak ya, karena waktunya masih cukup banyak kan begitu biasanya. Siap. Baik, full day itu kami sejak berdiri memang sudah kita konsep full day. Nah waktu itu di Metro sendiri belum ada sekolah yang menerapkan full day. Pak Menteri waktu itu sedang mencanangkan untuk full day di sekolah-sekolah negeri. Kan begitu Pak Muhajir waktu itu. Jadi kita menjemput itu salah satunya apa yang dicanangkan Pak Menteri. Yang kedua, full day itu belum ada yang melakukan di Kota Metro. Nah,
itu menjadi pembeda bagi kami sekolah yang hadir baru. Nah, itu mengambil peluang. Nah, kita memang harus pintar-pintar mengambil celah, mengambil peluang yang orang lain tidak ambil. Maka kita waktu itu berkomitmen bismillah kita harus full day. Nah, kenapa? Karena waktu itu kita punya target, salah satu alasannya. Target anak-anak yang lulus dari SMP Dahlan yang full, karena tahun pertama kita belum punya pondok. Tahun pertama kita masih full day. Belum punya pondok, kelas sekolah belum punya, masih numpang di SD, coba bayangkan. Sekolahannya aja numpang, nekat cari murid, gurunya semuanya baru muda semua. Saya magangkan seminggu di sekolah lain. Nah, jadi full day itu karena kita ada target kelas 3 tamat 3 juz hafal. Juz 30, juz 1, juz 2, begitu modelnya. Juz 30 tidak ke 29 tapi ke juz 1, juz 2. Nah, untuk mencapai itu kan kita butuh tambahan waktu. Nah, saya terpikir ini butuh tambahan sehingga kita masukkan jam 6.50 kita masuk. Nah, jam 7 kurang 10 menit kita sudah masuk sampai jam 8 10 menit itu jam tahfiz. Jam tahfiz. Dan setiap kelas itu didampingi oleh 3 orang guru minimal. 1 wali kelas, 2 orang guru tahfiz. 2 orang guru tahfiz itu kita ambil dari anak-anak muda. Bukan guru definitif di tempat kami. Tapi anak-anak muda, ada mahasiswa pondok, ada mahasiswa dari YIN gitu, yang kita minta untuk membantu dan kita berdayakan. Jadi pagi itu 1 kelas akan dikeroyok oleh 3-4 orang. Gitu. Karena guru-guru yang lain wajib ikut masuk. Gitu. Selain guru tahfiznya itu. Jadi selain guru tahfiz yang 2, wali kelas, guru mapel yang lain harus ikut masuk ke kelas untuk membantu menyelesaikan baca Al-Quran dan hafalan. Nah, itu sampai jam 8, kemudian masuk mata pelajaran normal, istirahat, setelah istirahat kemudian duha, ya, untuk pembiasaan seperti itu, duha, mapel lagi, dan seterusnya hampir seperti itu sampai Kamis. Nah, ini saya ceritakan sampai ke detailnya ya, supaya nanti kalau ada yang mau, silakan. Sampai Kamis seperti itu. Nah, Jumat itu tidak sampai sore. Jumat itu sampai pembelajaran sampai jam 11:30. Kemudian anak-anak yang putra sholat Jumat di sekolah, wajib sholat Jumat di sekolah. Minimal begini Bapak Ibu bisa menyampaikan ke wali murid. Kita sudah membantu mereka, memastikan anak-anak mereka itu setiap hari sholat duha di sekolah, sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah, sholat Jumat berjamaah. Dan itu sudah kita pastikan bahwa itu kita kawal anak-anak mereka, kita jaga. Gitu ya. Jadi mereka pulang itu setelah sholat Jumat. Nah, yang putri ngapain? Nah, yang putri kita berikan kegiatan keputrian. Yang laki-laki Jumatan, yang putri keputrian. Kenapa kok nggak sampai sore Jumat? Kita juga manusia biasa. Anak-anak juga butuh bermain. Sehingga Sabtu dan Minggu, Jumat dan Sabtu tidak sampai sore, tapi cukup sampai jam 1. Guru-guru bisa juga istirahat. Nah, Sabtunya tidak ada pembelajaran. Sabtu itu full ekskul. Maka ada pilihan ekskulnya 24 ekskul. Mereka semua pilih, kalau tidak punya lapangan kita sewa, tidak ada pelatih dari dalam ya kita ambil dari luar yang expert gitu. Tapi Sabtu tidak ada pembelajaran di kelas dalam konteks akademik ya, tetapi semuanya ekskul. Diawali dari tapak suci. Jadi semua wajib tapak suci. Jadi kalau saya perlu 1000 merah-merah itu tidak susah. Karena semua murid SMP Ahmad Dahlan pasti wajib punya seragam tapak suci. Jadi pagi itu semuanya tapak suci dari jam 7 sampai jam 8.
jam 8 sampai jam 11 itu ekskul sesuai dengan pilihan mereka. Nah, seperti itu pembagiannya. Jadi full day-nya seperti itu. Konsekuensinya, karena full day ya SPP-nya juga harus berbeda. Yang tidak mungkin kita seharian kok sama dengan atau malah gratis. Kan ada sekolah gratis, mau masuk dikasih seragam, dikasih sepatu, nah gitu ya. Berangkat dijemput, pulang diantar. Jelangkung. Tapi juga nggak maju-maju, nggak dapat murid banyak, nggak akan. Tanya Pak, siapa tadi? Aduh, hilang dat. Pak Agus tadi ya, atau Pak siapa tadi yang itu yang muridnya banyak itu pasti bayar, nggak mungkin gratis. Tanya Pak Agus Setiawan, pasti bayar. Yang gratis itu muridnya paling nggak lebih dari 100 nanti malah. Ya, kalau gratis terus ya, kasihan juga gurunya kalau gratis terus. Nah gitu yang full day. Jadi kita desain seperti itu supaya tidak jenuh full day-nya ya Jumat selesai sampai zuhur, Sabtunya tidak ada urusan matematik. Senang-senang aja. Senang-senang fine sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu Ibu Satriani, mudah-mudahan menjawab ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Oh, enggak, masih ada juga enggak apa-apa. Saya masih jam 9. Pak Wibowo jam berapa? Sini jam 9 saat, Sami. Sami ya. Kaltara biarkan Kaltara lebih malam kan, ngantuk-ngantuk dikit lah begitu. Ya. Karena kalau mau maju ya harus kerja keras kan begitu. Enggak Bapak Ibu, besar. Kalau ada lagi yang lain, mumpung nih masih ada waktu kita ini. SMP Muhammadiyah Sempor itu mana ya? Nggih, Pak. SMP Muhammadiyah Sempor, Pak Ridwan. Sempor itu Jawa Tengah, mana, Pak. Kebumen. Oh, Kebumen ya. Pernah ketemu kapan, Pak? di Jadi ke Metro mboten, Pak? Belum ini. Belum ya. Pak Jamal juga hadir ya, Pak Jamal. Apa kabar Pak Jamal? Apalagi di khair, Ustaz. Cuma mungkin lebih ke kemauan aja. Kalau saya tawarin silahkan kalau masih ada. Hampir Pak Ali, cuma dengarkan aja lah Pak Ali. Agung. Pak Kasimin SMP Muhammadiyah. Status Agung, Pak. Oh iya. Terima kasih Pak Kasimin. Saya dari tadi cuma mendengarkan aja. Ya, ada wawasan dikit nambah-nambah untuk perkembangan kita. Ya, mudah-mudahan Pak ada manfaat. Insya Allah. Alhamdulillah untuk SMP Muhammadiyah Sendang Agung, ilmu dari Pak Ali waktu pertemuan di Pringsewu, saya coba sekarang udah perkembangan satu, ada reguler, ada boarding. Mulai meniru Pak, alhamdulillah. Sekarang siswanya udah 200 dari 166, Pak. Alhamdulillah, berarti ada kemajuan lah. Senang, ya, ikut senang. Perlu belajar dengan Pak Ali ini. Terima kasih. Salam buat semuanya untuk kepala sekolah yang ikut pada malam hari ini. Dari Sendang Agung. Baik, saya kembalikan ke Bu Novia. Silakan Ibu. Bagaimana, ada yang bertanya lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Pak Awi. Iya, terima kasih Silakan, Bu Novia. Iya, terima kasih. Pak Ustadz Ali, Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, Kepala Sekolah yang hadir malam hari ini, dan Bapak Ibu Guru, Forum Guru Muhammadiyah, dari Kaltara maupun luar Kaltara, terima kasih bisa bergabung semua. Wabil khusus kepada Ustadz Ali, sudah berbagi ilmu. Saya kira, saya tidak bertanya Ustadz. Kalau saya bertanya, saya pikir sudah mengcover. Jadi segala pertanyaan tadi itu sudah menjawab beberapa hal yang secara garis besar, bahkan secara spesifik di sekolah-sekolah Muhammadiyah terjadi di Kalimantan Utara. Dan tentu malam hari ini kita lagi-lagi benar-benar bukan hanya menambah wawasan, tapi betul-betul belajar sekaligus mengevaluasi sampai ke dalam melihat potensi-potensi yang bisa kita lakukan di masa akan datang. Saya percaya bahwa dengan PPDB tidak hanya dibangun dengan sebelum PPDB, pada saat mendekati PPDB, tapi mulai dari hari ini sudah kita melakukan hal-hal bagaimana masyarakat bisa memilih menjadi prioritas sekolah kita. Ini juga menjadi PR besok Ustadz, kasukan juga kepada Ustadz salah satu wakil ketua pimpinan pusat FGM, bagaimana
peran pimpinan pusat FGM bisa mengakomodir lewat WhatsApp grup SMP, MTS, bahkan nanti bisa dibuatkan kegiatan yang serupa yang saya kira skalanya jamnya juga tidak membatasi seperti malam ini kan. Sebenarnya malam ini kalau di Lampung masih aman jam 9. Nah, teman-teman di Kaltara udah masuk jam 10 ini. Udah mulai gelisah nih. Kalau ustadznya aman, kalau ustazahnya nih pada semua anaknya pada narik-narik jilbab semua sudah. Iya. Tapi alhamdulillah Ustadz, kita semua hari ini malam ini belajar ya walaupun waktu yang terbatas, tapi lagi-lagi kami sekali lagi merasa bersyukur. Inilah positifnya teknologi ya, walaupun jarak kita luar biasa di Lampung, kami di ujung Kaltara bisa banyak belajar. Wabil khusus buat teman-teman kami yang ada di perbatasan di Sebatik dan di Nunukan yang hari ini juga banyak belajar pada malam hari ini. Mewakili FGM Kaltara Ustadz dan juga Kepala Sekolah SMP Mulai 2 Tarakan, jazakumullah Ustadz atas ilmunya. Mudah-mudahan tidak hanya hari ini Ustadz kita bisa bertatap muka lewat maya ini, mungkin ke depan juga kita bisa saling bersama. Apalagi sampai tawaran tadi tuh Bapak Ibu guru, saya kira FGM Kaltara juga siap membantu. Seperti Ustadz bilang tadi, kalau sudah sampai di Lampung, urusannya Ustadz Ali itu. Wah itu tawaran menarik itu untuk bisa belajar ke sana ini. Ya baik. Ustadz Asnawir, mungkin sebelum ditutup saya jadi teringat gini, karena saya juga ikut bertanggung jawab ya. Saya bagian dari anggota, sebetulnya bukan wakil ketua. Anggota bidang SMP ya. Ketua yang membidangi SMP itu Ustadz Sutomo. Saya membantu beliau di SMP. Kita juga sudah diskusi untuk satu kegiatan insya Allah yang nanti untuk SMP MTS Indonesia, insya Allah akan kita kemas nanti kegiatannya. Tapi menutup sesi ini malam ini, tadi saya teringat Bu Satriani itu ada satu yang belum saya jawab. Kapan PBDB dimulai? Nah, gitu ya. Kalau setarnya persiapannya kan sudah, tapi kapan dimulai? Kalau di kami kita mulai itu dari bulan kemarin tadi? Ini udah bulan apa sih ini? Januari udah mulai ya. Saya Januari 2021 itu sudah mulai gitu ya. Sekarang sudah 143 dan kita buka 2 gelombang. Kan gini, semakin banyak yang daftar itu kan juga keuntungan. Bukan hanya performa, tapi juga finansial kan itu. Uang pendaftarannya 150.000. Kan sayang itu kan. Nah, 150.000 kalau yang daftar 1.000 kan lumayan. Operasional untuk PPDB itu selesai dari PPDB itu sendiri kan begitu. Nah, ini juga karena semua juga butuh biaya, maka kita juga harus pandai mensiasati, pandai mencari fundraising gitu ya. Karena membangun, jujur Pak, kami tidak dibekali finansial sedikit pun gitu ya, tim ini gitu. Tapi hari ini sudah 35 miliar gitu. Itu dengan 2 kampus yang lantai 1 di kampus utama itu ada 28 kelas, kampus 2 yang ada studio saya yang ada di sini ini kampus 2. Ini baru lantai 2 belum selesai. Saya harus bangun pondok untuk kapasitas 500 orang. Masjid dengan panjang hampir 50 meter. Masjid karena untuk kapasitas 1.000. Itu kita selesaikan dalam waktu tidak sampai 6 tahun. Artinya apa? Bapak-bapak bisa membayangkan bagaimana kemudian kita harus kerja keras untuk membangun fisik. Karena kalau fisik ini kita tidak siapkan, mereka yang akan datang itu akan kembali lagi. Karena fisiknya tidak ada. Gitu. Maka Bapak-bapak, fisik juga penting. Bagaimana fisiknya harus ditata. Kalau belum bisa bangun semua, buatlah covernya. Buatlah tampak depannya yang menarik, yang cantik. Gitu. Minta buatkan desain ahli arsitek untuk membuat tampak depan yang manis, yang cantik. Yang supaya bisa dijual, jadi brand tadi itu. Dengan warna yang bagus, gitu, ditata sedemikian rupa sehingga sekolah kita itu menarik. Ini penting. Yang kadang-kadang kita yang penting bangun lantai 1. Kalau Bapak bangun lantai 1 mau dibentuk kayak mana juga ya cuman begitu-begitu gitu loh. Maka desainlah minimal lantai 3 sehingga wajah itu bisa didesain dengan cantik.
perkara nanti 3 lantai itu selesainya 5 tahun, ya itu urusan nanti. Gitu. Tapi desain dulu dengan cantik, itu bisa dijual. Gambar itu bisa dijual dulu dalam brosur. Bahwa mohon doa resmi akan dibangun seperti ini. Kan gitu. Ini juga bagian dari strategi untuk kita menarik masyarakat gitu. Bahwa kita sungguh-sungguh untuk mewujudkan itu. Sekolahnya menarik, dikelola dengan baik gitu ya. Jangan berpikir dulu sudah tidak punya uang. Kalau kita sudah berpikir tidak punya uang, ya tidak akan berbuat apa-apa. Kami dulu mimpi itu tidak punya uang. Tapi dari tidak punya uang, 12 orang itu untuk gaji guru, ya urunan 100. Gaji saya pertama itu 250.000 jadi kepala sekolah, Pak. 250.000 yang 100 dikembalikan lagi untuk infak bangun sekolah ini. Coba bayangkan. Nah, nggak usah dibayangkan sengsara nanti. Tapi saya tidak mau sengsara lama-lama. Gitu loh. Ngapain gitu. Jadi jangan sengsaranya lama-lama. Maka kita harus cepat besar. Gitu. Dengan cepat besar itu, sengsara kita tidak terlalu lama, bisa mensejahterakan guru-guru segera. Supaya apa? Mereka juga punya harapan. Di Muhammadiyah itu punya harapan. Ngajar di Muhammadiyah punya harapan. Pensiun dari sekolah Muhammadiyah punya harapan, punya pensiun gitu. Bapak Ibu yang sekarang sekolahnya sudah muridnya di atas 500, 400, belum memikirkan pensiun guru-gurunya, segeralah bertaubat untuk segera memikirkan guru-gurunya punya pensiun. Nah, begitu. Pasti bisa. Pakai BPJS Ketenagakerjaan itu bisa mulai dari gaji berapapun. Sehingga punya harapan. Karena kita punya tanggung jawab untuk juga mensejahterakan mereka. Kalau tidak kita yang memikirkan, ya siapa nggak ada. Gitu. Dan itu kepala sekolah yang memang harus kerja keras. Alhamdulillah kita sudah mulai di waktu yang di usia 6 tahun, alhamdulillah kami sudah bisa memberikan walaupun sedikit itu ketenangan bagi guru-guru dengan jaminan hari tua dan pensiun. Kita sudah mulai itu. Sehingga kalau guru saya, mohon maaf, meninggal sekarang gitu, padahal baru kemarin, baru 1 bulan dibayar, sekarang meninggal, itu sudah dapat pensiun, sudah dapat tunjangan kematian 40 juta, gitu. Sudah ada, nanti anaknya sudah dikuliahkan sampai sarjana, jadi itu ada jaminan. Nah ini kita harus perjuangkan mereka juga. Gitu ya Pak Asnawir, mohon maaf ya. Kalau omongan saya ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Siap, makasih Ustadz. Jadi sebenarnya tadi kepinginnya begitu. Jadi setelah saya nyampaikan, nanti Ustadz buat statement closing. Oh gitu ya. tapi ternyata Ustadz sudah buat statement closing. Saya kira Bapak Ibu, saya kira sudah bisa kita ambil banyak pelajaran hari ini. Dan saya kira tidak berhenti sampai sini pembelajaran kita. Mudah-mudahan nanti di waktu kesempatan berbeda kita bisa mengundang beliau lagi. Kita bisa banyak belajar lagi. Bahkan silahkan kalau ada yang tertarik, nanti kami dari FGM Kaltara saya tunggu kepala sekolah dari manapun ya. Belajar, sama-sama belajar di Metro. Yang penting sampai Metro, biaya hidup di Metro kita yang pikirkan. Yang penting mau makan sama seperti makannya anak-anak pondok. jadi santri di sana sekalian. Kita akan dampingi. Iya, jadi santri Ahmad Dahlan. Baik Bapak Ibu sekalian, kami mewakili FGM Kaltara. Jazakumullah buat wabil khusus Pak Ali Mustafa, Ustadz, dan Bapak Ibu yang lain juga yang hadir, Ustadz saja. Mudah-mudahan ini bisa lanjut terus kajian kita. Dan sekedar informasi aja buat Bapak Ibu untuk besok yang SMP mulai 2 Tarakan, besok ada kegiatan BIMTEK, Ustadz, di sekolah juga ada kegiatan pemanfaatan akun belajar ID itu Google. Iya. Dan tadi salah satunya instrukturnya itu Ibu Satri tadi yang bertanya, itu instruktur gitu. Google Sip. Meeting. Yang muda yang berprestasi lah ya. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa hadir semua teman-teman. Baik, Bapak sekalian, terima kasih dari kami. Sekali lagi mengucapkan mohon maaf apabila ada kurang berkenan di acara kajian kita ini. Dan mudah-mudahan tetap komitmen untuk ikut kajian di minggu depan. Insya Allah minggu depan Ustadz kita ada Pak Ustadz dari SMP Muhammadiyah Kebumen. Kita mau belajar bagaimana sekolahnya bisa meraih perpustakaan yang nasional dapat akreditasi A. Ya. Insya Allah kita akan belajar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Lagi dari kami, Astagfirullahaladzim khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sekian kajian Jumat malam pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ali
atas waktunya Pak, dan materinya sangat bagus sekali. Dan kepada Ibu Bapak atas partisipasinya, terima kasih Bapak Ibu semua. Ustadz Saya mohon Adi, maaf materinya jika di terhadap share di chat. Udah. Materi di share di chat ya, nanti Bapak Ibu silakan. Iya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.